Halo. Kring. Halo. Salam alaihim. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Yesus Hamasiah. Saya akan berbagi renungan dengan Bapak Ibu saudaraku tentang apa yang tertulis di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dan ke-37. Kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-31 dan 37, di bawah perikop, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Elohim. Dari Alkitab atau Kitab Suci terbitan ILT 3 ayat 31. Jadi kita akan mengatakan apa terhadap hal ini? Jika Elohim di pihak kita, siapa yang menentang kita? Ayat 37. Tetapi dalam semuanya ini kita menang mutlak melalui Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu, untuk firman Tuhan ini saya membawakan renungan yang saya beri judul Menang Mutlak, sebagaimana tadi dalam dalam ayat 37 maksudnya, dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat ke-37, menang mutlak. Nah, kalau kita bicara tentang menang dalam hal apa? Tentu di dalam konteks ini adalah menang dalam pencobaan, menang dari kuasa kegelapan, menang dari masalah-masalah yang menerpa kita. Tentu masalah itu bisa terjadi karena kesalahan kita, dan bisa juga terjadi masalah karena memang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, sebagaimana dalam kitab Ayub, ya. Ayub, seorang yang diizinkan oleh Tuhan atau Bapa Yahweh untuk dicobai oleh iblis atau setan itu. Nah, untuk menjadi pemenang, tentu seperti saya katakan harus melalui proses yang dijalani dengan apa? Dengan cucuran keringat, dengan air mata, dan tentunya juga derita. Tidak ada yang jadi pemenang tanpa proses, ya, proses kerja keras dan derita. Tidak ada seperti itu, ya. Umumnya yang menjadi pemenang adalah siapa? Dalam suatu pertandingan, ya, pertandingan iman, ya, adalah yang siap, ya, yang siap dengan apa? Ada perencanaan. Rencananya menyangkut apa? Ya, membaca firman dan berbagai-bagai perlengkapan atau persenjataan, gitu ya, persenjataan. Tetapi tetap di dalam firman, koridor firman, ya. Kalau kita mengidentifikasi siapa sih pemenang itu, ya, Bapak Ibu saudaraku, pemenang itu adalah tentunya orang yang sabar, orang yang cakap, gitu, orang yang tentu bisa juga membaca peluang. Nah, peluang maksudnya bukan dalam hal bisnis, ya, bukan dalam hal karya, tetapi dalam hal rohani, ya. Kemudian orang yang tahu kelemahannya, bisa mengintrospeksi dirinya, ya, bisa mengintrospeksi dirinya. Kemudian juga adalah orang yang melupakan masa lalu, karena masa lalu itu Bapak Ibu sering sekali menjerat orang sehingga kemudian lupa untuk maju, lupa untuk berdoa, malahan lupa, ya. Nah, bagaimana kita menjadi seorang pemenang, gitu, ya kan? Apa syaratnya? Nah, kita bisa membaca itu nantinya di dalam kitab Amsal 18. Kitab Amsal 18 ayatnya ke-14, yaitu apa? Dikatakan di sana, bersikap
positif, ya, bersikap positif. Lalu kemudian apa? Kita harus selalu mengharap pertolongan Tuhan. Nah, itu bisa kita lihat di dalam kitab Ulangan, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-4. Jadi mengharap pertolongan. Ya. Lalu kemudian kita juga harus mengucapkan kata-kata yang positif, kata-kata yang positif. Ya, itu kita bisa baca nantinya di kitab Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-21. Nah, karena kata-kata yang terucap itu adalah juga doa sebenarnya, ya. Kata-kata yang terucap adalah doa. Nah, apa sih kata-kata yang positif yang harus kita ucapkan? Nah, kita bisa lihat di dalam kitab Filipi, pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sana kita harus menjadi menjadi berkat, ya, gitu ya. Dan kata-kata itu bisa seperti ini: aku bisa, aku sehat, aku harus jadi berkat buat orang lain. Nah, gereja ini, komunitas ini, persekutuan ini, dan apapun namanya, harus menjadi berkat buat orang lain. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus juga meneguhkan hati kita dan berharap kepada pertolongan Tuhan agar dapat menjadi pemenang. Nah, pemenang seperti saya katakan pada awal-awal renungan ini adalah melawan kuasa-kuasa kegelapan yang penuh tipu muslihat, yang selalu berusaha meskipun kita berdoa setiap saat, tetapi kuasa-kuasa gelap itu, setan, iblis itu akan selalu berusaha menipu kita untuk kita kemudian hilang, gitu ya. Nah, penguasa kegelapan akan selalu mengintai orang yang pastinya orang yang lemah dan juga yang tidak setia, ya, mesti tidak setia. Kita bisa lihat contoh, ya, di dalam kitab suci, dalam Alkitab, ya, seorang Daniel, ya, yang terus menerus berdoa, ya, 3 kali sehari berdoa, ya, sebagaimana dalam kitab Daniel pasal 6, ya, ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Nah, Daniel selalu berdoa supaya dia semakin kuat, ya, dan dengan berdoa itu juga menguatkan kesetiaannya, terus mengokohkan kesetiaannya kepada Bapa Yahweh. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa harus seperti itu? Karena kembali lagi bahwa kuasa kegelapan, setan, iblis, setan berusaha terus untuk merebut kita, merebut hati kita, ya. Lalu kemudian sudah ada saya katakan transaksi, ya, yang imajiner, gitu ya, antara Bapa Yahweh dengan kuasa gelap, dengan setan, gitu. Ada transaksi imajiner. Artinya ini loh bagian saya, kata Tuhan, dan setan akan terus berusaha untuk menarik begitu dengan berbagai dalih. Nah, dengan berbagai dalih, ya, supaya apa? Supaya terhilang lagi. Tujuannya begitu, supaya akhirnya meninggalkan Tuhan, meninggalkan Bapa Yahweh. Nah, siapa sih contohnya di dalam kitab suci yang menang mutlak sebagaimana judul renungan ini? Ya, kita bisa lihat satu contoh, misalnya Ayub, ya. Ayub yang terus mempertahankan kesetiaannya kepada Bapa Yahweh, ya. Itu bisa kita baca dalam kitab Ayub, mulai dari pasal 1 sampai yang terakhir pasal 42, ya. Bagaimana seorang Ayub yang kehilangan harta karena dijarah, ya. Demikian juga anaknya kemudian ya mati karena tertimpa runtuhan, begitu. Lalu Ayub juga harus didera penyakit yang luar biasa.
pada zaman itu ini penyakit yang menjijikkan seperti itu. Penyakit yang orang harus disingkirkan pada masa itu ya. Nah, obatnya susah untuk ditemukan pada saat itu. Dia harus diasingkan. Nah, dan yang terakhir ini nih, istri yang kemudian berbalik tidak setia justru menyarankan untuk menghujat Bapak Yahweh. Artinya istrinya kabur. Jadi 4-0 ya, kalah telak kalau kita bisa analogikan seperti itu. Kehilangan harta, kehilangan anak, terus didera penyakit. Yang terakhir adalah istrinya kabur dan istrinya justru menjadi lawan. 4-0 kalau dianalogikan seperti itu. Tetapi kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi karena kesetiaan kepada Bapak Yahweh, hartanya kembali 2 kali lipat harta daripada Ayub. Lalu kemudian anaknya yang tadinya 4 menjadi 10 ya, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Lalu dia kembali sehat walafiat, kuat kembali gitu. Nah, dan yang ini, kalau tadi kan istrinya kabur. Nah, sekarang apakah dengan anak yang 7 itu laki-laki dan 3 perempuan itu dengan istri yang lama? Tentu tidak. Saya percaya itu pasti istri yang baru gitu ya. Karena bagaimanapun dikatakan di sana istrinya sudah menghujat dan pastinya meninggalkan ya Ayub. Nah, tentu dengan istrinya yang baru itu. Maksudnya apa? Semuanya diberikan oleh Bapak Yahweh, dikembalikan berlipat kali ganda. Dengan demikian, Ayub sudah tampil sebagai pemenang. Ayub menang mutlak. Tadinya kalah, sementara kalah 4-0 berbalik menjadi menang 4-0. Menang mutlak Bapak Ibu, sebagaimana dikatakan tadi di dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-37 itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, syarat untuk menjadi pemenang, sebagai kesimpulan dan penutup dari renungan ini adalah mari kita serahkan segala sesuatu dalam hidup kita kepada Bapa Yahweh bersama Yesus Mesias. Yang kedua, mari kita tetap setia dan siap melayani Dia, tentunya dengan doa dan kerja keras. Di dalam melayani juga perlu kerja keras. Karena itu semua untuk kemuliaan Bapa Yahweh bersama Yesus Mesias. Demikian renungan singkat Bapak Ibu Saudaraku. Bapa Yahweh bersama Yesus Mesias, Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.